Dengan itu siapa? Dengan Makin Jelajah Asia dari jurusan PAI. Aku dengan Naila dari jurusan Lidah Sosial. Dengan dia ini dari Di sini aku mau nanya seputar globalisasi di dunia Islam. Menurut Teteh, globalisasi Islam itu banyak membantu atau merugikan Islam di Indonesia? Kalau menurut saya globalisasi Islam yang ada di Indonesia mungkin kurang lebihnya bagi saya dari kelebihannya dulu gitu ya. Adanya globalisasi Islam itu mungkin bisa mempermudah kita gitu, dalam kayak mendapatkan akses kayak konten dakwah, habis itu konten pelajaran ataupun konten-konten lainnya yang mengarah ke hal-hal yang positif. Berarti lebih ke membantu ya? Ya, membantu. Selain membantu, ada juga hal-hal yang merugikannya kayak gitu teh. Lebih mudah juga buat diakses kayak gitu. Nah jadi kayak lebih banyaknya sekarang mah kalau dilihat buat globalisasi di sana ada di Indonesia itu mungkin lebih mengarah ke yang arah negatifnya. Jadi kayak merugikannya gitu. Seputar globalisasi, jadi kan globalisasi itu banyak ke media ya. Seberapa besar itu pengaruh media sosial dalam kita memahami agama? Jadi nanti kan ditanya tentang bagaimana peran pengaruh media sosial itu terhadap pemahaman kita terhadap agama. Kita tahu nih bahwa kalau misalnya globalisasi itu kan adanya ada kata istilah yang mengatakan kalau misalnya dia itu yang satu agama. Jadi semua itu jadi ada gitu dari globalisasi ini gitu. Nah, Islam kita lihat ini kita ingin memahami suatu materi atau misalnya mencari suatu ilmu agama gitu. Kalau bisa kita akses dengan mudah ya dengan satu agama aja gitu. Dari HP ini sebenarnya globalisasi jadi misalnya PT globalisasi sampai sendiri gimana sih? kalau menurut aku ya globalisasi kan globalisasi ini lebih kepada dunia digital ya, era digital. Terus ini berarti cara atau beberapa cara yang ada di sana itu dikaitkan ke digital kayak ada dakwah lewat online kayak gitu. Misalkan sekarang udah ada sering nih kayak zakat atau bisa itu pasti ada plus minus ya. Kalau positifnya pasti di era globalisasi itu yang berhubungan dengan digital ini apa ya, jadi memudahkan kita lah, memudahkan buat mengakses informasi. Jadi wawancara lapangan dengan ketiga narasumber, mereka memiliki jawaban yang sama, di mana globalisasi Islam di Indonesia itu memiliki positif dan negatifnya. Nah, awalnya mereka bilang positif karena mereka mudah untuk mengakses semua konten-konten dakwah, ilmu agama, dan konten positif lewat digital. Seperti pepatah mengatakan dunia di genggaman. Nah, tapi pada akhirnya mereka bilang ini juga ada sisi negatifnya, di mana sisi negatif ini lebih gampang masuk dan lebih dominan, seperti pemahaman agama yang salah. Pola jawaban narasumber pertama seimbang, awalnya positif karena dapat mengakses dakwah yang baik, tapi negatif juga lebih dominan karena konten negatif ini lebih gampang untuk dilihat. Lalu pola jawaban untuk narasumber kedua dan ketiga, mereka memberikan beberapa contoh dakwah online dan akses yang mudah, tetapi mereka juga bilang ini ada plus minusnya. Ini semua mirip pemikiran orang-orang Indonesia pada umumnya, di mana mereka suka teknologi tapi takut nilai agama itu hilang karena informasi yang bebas. Jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya tentang globalisasi Islam, pandangan mereka terhadap globalisasi ini bantu dakwah digital bagi anak muda, tapi bikin identitas itu goyah gara-gara masuknya budaya barat, egois, dan krisis batin. Di Indonesia sendiri, dakwah itu pindah ke medsos untuk ajaran modern, tapi rawan konteks ekstrim dan rusaknya nilai lama. Justru mudah akses itu lebih banyak resikonya. Jika dikaitkan dengan Islamofobia, globalisasi bikin Islamofobia dari barat cepat masuk ke Indonesia lewat digital, seperti kap buruk soal teror. Ini memperkuat prasangka lokal dan membuat umat muslim di sana itu jadi ribut sendiri. Konteks jelek yang gampang dilihat bisa dilawan dengan dakwah digital soal Islam. Tapi kalau algoritma medsos memberikan atau menyebarkan benci, maka bikin krisis identitas. Tanpa pintar pilih info,